Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Mengawali pengajian kita sore hari ini, saya mengajak kepada semua yang hadir, kita bersama-sama menempatkan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya kepada almarhum orang tua kita masing-masing. Silakan sebut namanya orang tuanya masing-masing, tidak perlu sebut namanya orang tuanya orang lain. Ila hasihin niyat, silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang tanggal 15 bulan Rajab bertepatan dengan tanggal 16 bulan Februari. Di bulan Rajab ini terjadi peristiwa di mana peristiwa itulah yang menjadi titik awal turunnya perintah Allah untuk melaksanakan sholat fardu 5 kali yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang kita akan bahas adalah apa makna sekaligus hikmah serta pelajaran dibuka hatinya Nabi di dekat sumur Zamzam oleh malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail sebelum ia dibawa oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Itu kalau dicuci berarti kita tangkapnya pasti ada kotoran. Sementara pertanyaannya, adakah kotoran di hatinya Nabi? Jawabannya tidak ada. Tapi kenapa mesti dicuci 3 kali dengan air Zamzam? Inilah yang kita akan ambil pelajarannya, karena di balik dicucinya hatinya Nabi 3 kali dengan air Zamzam ada 2 makna yang besar di situ. Apakah itu? Yang pertama, bersihkan diri lahir, dan yang kedua, bersihkan diri batin sebelum menghadap kepada Allah dalam melaksanakan sholat. Kita bahas yang pertama. Sholat itu ada kalau wudu kita sudah benar. Salat wudu itu sah apabila kita sudah bersih. Jadi pondasinya sebelum kita salat adalah taharah ataukah bersih, sebersih-bersih. Contoh, kalau pakaian yang dipakai ini terkena air kencing sedikit pun, lalu kita pakai salat pakaian itu, pertanyaannya diterima tidak salatnya? Kan begitu. Biar salat dari pagi, salat sunat setelah itu sampai kemudian malam, tapi ternyata pakaian yang digunakan ini untuk salat itu tidak bersih, mohon maaf, salatmu tidak akan mungkin bisa diterima. Inilah makna yang pertama, bersihkan diri secara lahir. Nah, apa yang dimaksud bersihkan diri secara lahir?
pakaian yang digunakan untuk salat itu mesti bersih dan diyakini bersih 100%. Bagaimana kalau ragu-ragu bahwa celana dalamku misalnya terkena air kencing? Lepas, buka, atau ganti dulu. Dalam agama kita, tata cara membersihkan diri baik kencing ataupun mengeluarkan najis yang di belakang itu diatur oleh agama. Ada namanya pelajaran satinja ataukah taharah yang umumnya kita sebut. Yang mana yang disebut dengan satinja? Bersihkan diri kita pada saat sudah kencing, karena dalam agama kita itu sudah disunnahkan. Laki-laki kencing beda cara membersihkannya, perempuan juga kencing juga beda cara membersihkannya. Boleh jadi masih banyak yang belum paham. Saya bahas dulu yang laki-laki. Sebelum saya bahas, karena ini juga penting, kita kan semua punya suami. Ibu Di, suami tak laki-laki nih. Nah, itu laki-laki dalam ajaran agama kita disunahkan kalau sudah kencing jangan langsung bersihkan ujungnya, bukan ujungnya langsung, tapi mesti diusap sebanyak 3 kali. Dari mana diusap? Dari pangkal sampai di ujung. Kira-kira kalau diperhatikan begini nih. 1, 2, 3. Itu laki-laki. Jadi tanya anak muda, jangan sampai anak muda ini sudah kuliah kencingnya kencing berdiri dan dia tidak tahu. Jangan sampai dengan kencing berdiri terbersih sedikit ke celananya. Ya Allah, alangkah kasihannya. Salah tapi najis. Sepele tapi itu yang merusak. Bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan sebelum berhenti setelah kencing ambil air dulu, tapi sebelum ambil air disunahkan berdehem. Bagaimana yang dimaksud dengan berdehem? Contoh, berapa kali? 3 kali. Disunahkan 3 kali, berdehem 3 kali. Yang penting cara berdehemnya jangan berdehem caleda, guys. Bagaimana contoh berdehem caleda? Ustaz, ilmu itu saya tidak mau praktekkan. Jangan, tapi hampir bisa dipastikan 1000%. Kalau laki-laki tidak membersihkan dari pangkal ke ujungnya, perempuan tidak berdehem 3 kali. Begitu berlangkah di 3 langkah dari tempat wudhu, merembes itu air kencing di celana dalam. Jadi agak main-main. Ini susahnya kita kan tidak mau kita belajar yang dasar, padahal itulah pokok penting dalam agama kita. Jadi sebentar tanya ini bapak di rumah, papa, oh papa, bilang bisa minta apa mama, udah, mesra lah guys. Tanya suami tak bilang pak, kami tahu mi anak laki-laki kita. Kalau kencing pak, ternyata itu pelajaran satinja yang saya dapat dari Ustaz Ansar. Jangan langsung kepalanya yang dibersihkan, tapi usap dari pangkal ke ujungnya. Kalau bapak bertanya, kenapa bisa begitu? Saya akan berikan jawaban. Keran ditutup, selang menyambung dari keran. Kalau ditutup keran, digerakkan sedikit selang, tidak akan ada air yang merembes walaupun sedikit. Begitu perumpamaannya. Jadi seandainya hanya ujungnya yang dibersihkan, kalau misalnya anak laki-laki kita, maka dia belum bersih dari pangkalnya. Boleh jadi masih ada air sedikit di tengah-tengah, itu tidak keluar semua. Ibarat tadi selang. Oke, betul?
Itu ilmu. Yang kedua, jangan sampai selama ini kita sudah tua tapi belum bersih carata setiap sudah dikeluarkan kotoran di belakang. Saya mau tanya ke ibu-ibu yang hadir, itu kalau sudah ke berak, ya semua ada ke berak kan? Halo ya. Di saat ibu-ibu cebok, apa tandanya bahwa ibu-ibu sudah bersih? Di saat cebok, apa tandanya bahwa kita sudah bersih? Apa tandanya? Ada jemaah bilang, pokoknya sudah pakai sabun tangan bersih nih. Oh tidak, ada ilmunya. Yang pertama tandanya bahwa bersih pada saat mau berhenti cebok, sementara kerunyus mau berhenti, maka nakode itu dari dalam hati kita akan bicara itu sendiri dari dalam hati kita. Dia akan berbicara seolah-olah, hei bos, belum pakai bersih. Maka ambil lagi air sampai sudah ada kode dari dalam hati kita bahwa sudah bersih, maka itu alarm yang pertama bahwa kita sudah bersih. Yang kedua, jari yang digunakan pada saat membersihkan, pada saat itu kita cebok, ada 5 jari-jari. Jari-jari 5 ini semua ada fungsi dan tujuannya. Saya akan jelaskan sedikit. Ini ibu jari, ada juga tugasnya. Ini jari telunjuk, ada tugasnya. Ini jari ini jari, ini anak, ini yang paling bagus namanya jari manis. Udah. Kata ibu jari dengan telunjuk, betul namanya bagus namanya bagus jari manis. Tapi jangan mungkin cemburu, wahai jari-jari yang lain, karena sekalipun namanya jari manis, kalau dituang sebentar berak, maka tugasnya jari manis membersihkan lobannya ituan. Apa tugasnya jari manis? Ini mesti masuk di lubang itu. Lubang yang mana? Lubang itu. Kasih masuk di jari manista, membersihkan tempat kotoran itu keluar. Tapi catat, jangan dikasih masuk full. Karena kalau dikasih full, kita kucilat nanti merata guys. Cukup sebegini. Ukuran yang kedua setelah hati berkata bahwa sekarang sudah bersih, maka ukuran yang kedua, jari yang digunakan membersihkan itu dibawa di depan mulut tak, pas di bawah hidung tak, baru dicium-cium dulu. Bude harum. Setelah puas menciumnya, maka buka mulut tak, lalu jilat dan kasih masuk di dalam mulut tak. Paling bagus gitu. Ustaz, saya jijik. Oh, mohon maaf. Kalau kita jijik, bagaimana mungkin Allah mau terima kita? Nah, mulut tak saja jijik menerima tangan yang najis ini. Jari-jari tak, mulut tak, pantat tak, tai tak. Kenapa jijik? Silakan dijawab, kata Allah. Mulutmu saja tidak mau menerima tangan yang najis, bagaimana mungkin engkau menghadap kepada Rabbmu dalam keadaan najis? Jadi sepanjang ini tidak mau masuk, mohon maaf. Itu berupa bersih. Bu, ini pesan khusus. Ada orang kelihatan bersih, tapi ada baunya lain-lain. Kenapa bisa? Kami tidak bersih. Maka apa yang terjadi setelah meninggal? Baru 3 jam, 4 jam disiram parfum,
bau itu tidak akan pernah bisa hilang dengan parfum. Kenapa bisa? Karena memang kotor waktu hidup belum bersih. Yang lebih lagi kasihan yang memandikan jenazah, kalau anak-anaknya memandikan tidak mau bersih pantatnya. Kenapa? Tainya terus keluar karena waktu hidup memang tidak bersih. Ibu-ibu yang hadir, makanya tanya-tanya ibu-ibu yang selalu memandikan jenazah, biasakah mendapatkan ada jenazah dimandikan tainya keluar terus? Silahkan tanya. Ada di sini yang biasa memandikan? Ibu yang saya cerita betul tidak? Alangkah kasihannya anak-anak kalau meninggal selesai belum bersihkan itu pantat. Bu, ingat itu. Bau tainya jenazah beda dengan baunya waktu masih hidup. Lebih busuk itu kalau orang sudah mati. Makanya berterima kasih kalau ada orang yang memandi jenazah nanti. Dan sebelum berterima kasih, tanya memang di bawah terima kasihku, saya kasih umrah dan lain sebagainya, karena kotor sekali itu baunya kalau mati tiba-tiba dibersihkan. Alhamdulillah. Kalau sudah bersih pakaian, sudah bersih juga kita dari tata cara membersihkan diri di saat kencing ataupun di saat keluar di belakang dan tidak ada lagi najis, baru kita berwudu. Lupa di salat ini, najis sudah tidak ada, yakin bersih secara lahir. Sekarang kita berwudu. Itu berwudu, kalau boleh ditanya semua ibu-ibu, apakah rukunnya itu berwudu? Rukun wajibnya. Rukunnya wudu yang pertama adalah niat. Yang kedua ada di dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajahmu. Mencuci wajah dengan membasahi wajah beda. Perintah Nabi, perintah Allah di dalam Al-Quran, cuci wajah. Wajah yang mana yang mesti dicuci? Dikenai air yang ditumbuhi rambut bagian atas, kanan, kiri, sampai di bawah. Itulah dia sempurna, mesti kena air dulu. Kalau ibu-ibu mesti buka talqu, mesti buka jilbab. Kalau laki-laki mesti kasih naik sompo atau kalau lepas sompo. Tapi ada tom biasa berwudu begini caranya. Apalagi kalau sudah mulai dari pengantin atau baru pergi antar pengantin, tak begini. Saya pernah tanya jemaah, Umi, kenapa begitu cara berwudu, Umi? Nah, bilang nak Ustaz, sudah ini mode bilang ke Umi, tidak begitu caranya berwudu. Nah, bilang Ustaz, 450.000 ini biaya. Makanya sebelum masalah berwudu. Ayo. Selanjutnya rukunnya, wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci kedua tanganmu sampai ke siku, bukan siku ke tangan jarinya. Coba mungkin praktekkan, lihat. Kalau mau dibuktikan di saat banyak orang berwudu berdiri, orang yang tidak pernah ikut pengajian taklim tentang fikih mengenai cara berwudu, maka akan kita lihat itu begini cara. Sementara perintah Allah jelas, wa aydiyakum ilal marafiq, jari tangan sampai ke sini. Jadi kalau Ustaz Hasan itu berwudu, apalagi kalau tangannya sempit, yang ini lepas. Karena menganggap sepele, tapi itulah yang sangat penting. Ambil sampai 3 jari di atas siku, itu yang sempurna. Bisa dibayangkan Bu ya? Bisa?
wamsahu birusikum. Selanjutnya itu dalam Al-Quran, basuh kepala ataukah sebagian rambut. Wa arjulakum ilal ka'bayn, lalu selanjutnya kedua kaki sampai di atas mata kaki. Tapi tolong bedakan berwudu dengan mencuci kaki. Kalau kita berwudu, maka pada saat cuci kedua kaki disirami air, tapi mohon maaf, maka mesti sela-selanya kaki kita juga kena air. Jadi rukun wudu yang pertama niat, yang kedua cuci wajah, yang ketiga jari sampai siku, tangan ke siku, yang kelima basuh kepala rambut sebagian, yang kelima kedua kaki, yang keenam adalah tertib, jangan diputar kaki dulu baru kepala, tapi berurutan dari depan sampai terakhir. Ada jemaah bertanya, Ustaz, biasakan ada kumur-kumur dan lain sebagainya, itu sunnah. Bedakan di sunnah dengan wajib. Jadi selesai nih kita taharah, setidaknya sudah bagus, maka kita juga sudah bagus wudunya. Di situ ada hadisnya Nabi. Apa hadisnya Nabi? Man tawadda'al wudu, man tawadda'a fazanal wudu. Siapa yang berwudu dengan sempurna, kharajat khati'atu, maka keluarlah dosa-dosanya. Hatta tahruju min tahti adbari, keluarlah dosa-dosanya, sekalipun dosa itu pun berada sebagai kotoran di bawah kuku-kukunya, maka dia bersih dengan air wudu. Maka berterima kasihlah ibu, Allah kasih hadiah kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan melaksanakan salat. Karena dengan wudu, alhamdulillah, sudah terbuka pintu ampunan Allah dengan kita berwudu. Padahal secara kasarnya kita hanya mencuci anggota tubuh yang ditentukan. Jadi kalau berwudu yang bicara, karena hakikatnya di situ dosa-dosa akan keluar beserta dengan air wudu yang digunakan. Waktu mungkin sudah cukup, sudah setengah jam. Saya lihat mukanya sudah mau pulang. Lebih-lebih saya mau nggak pulang, mau pergi ceramah Isra Mi'raj lagi. Akhirnya setelah berwudu sampailah kita kepada salat. Tapi tentang pembahasan salat saya akan bahas dengan catatan pertemuan berikutnya lagi. Itu tadi ilmu dua, kelihatannya sepele tapi sangat penting dipelajari. Jangan dianggap remeh. Semoga pengajian pertemuan ini ada berkahnya. Ibu-ibu yang mendengarkan juga insya Allah bisa bawa pulang ibunya. Dan jangan lupa nanti nonton di YouTube. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada jemaah yang tidak hadir bila mati kasihan dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin.